hubungan sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Hello Fivers, yuk kenalan dulu sama aku. Namaku Faradea Sheila Pramudita dengan NIM 2310501170. Aku dari kelas A2. Rute pemberian obat ada beberapa macam iaitu 1. Secara oral, 2. Secara sublingual, 3. Secara parenteral, 4. Secara topikal, 5. Secara rektal, 6. Secara okular, 7. Secara nasal, 8. Secara inhalasi, 9. Secara vaginal, 10. Melalui telinga. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana rute pemberian obat secara oral. Hai, pertama-tama aku akan menjelaskan apa itu absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Absorpsi obat adalah suatu proses pergerakan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi umum dalam tubuh. Next, penjelasannya. Ketika Anda minum pil, perjalanan dimulai saat pil tersebut bergerak ke bawah kerongkongan dan mencapai lambung. Di lambung, pil mulai larut dalam lingkungan asam. Distribusi obat adalah penyaluran obat yang tidak dimetabolisme saat obat tersebut bergerak melalui darah dan jaringan tubuh. Next, penjelasannya. Dari sini, pil yang larut sebagian bergerak ke usus halus. Usus halus adalah tempat sebagian besar penyerapan terjadi. Bahan aktif pil melewati dinding usus dan memasuki aliran darah. Dari sini, pil Ekskresi obat adalah proses pengeluaran obat dari tubuh, baik dalam bentuk obat yang tidak berubah atau sebagai metabolit. Next, penjelasannya. Ke glomerulus ginjal, diserap kembali secara aktif atau pasif dan masuk ke dalam urin. Obat yang bersifat asam lemah atau netral akan lebih banyak diabsorpsi di lambung, sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan lebih banyak diabsorpsi di usus. Contoh obat yang bersifat asam lemah yaitu ibuprofen, asam sitrat, asam benzoat. Contoh obat yang bersifat basa lemah yaitu asetanilida, efedrin, kafein. Absorpsi obat melalui saluran cerna tergantung pada 3 hal sahaja. Ukuran partikel molekul obat. Obat dengan ukuran molekul kecil lebih mudah diserap. 2. Kelarutan obat dalam lemak air. Obat yang larut dalam lemak, lipofilik, lebih mudah menembus membran sel dan diserap. 3. Derajat ionisasi obat. Derajat ionisasi obat memengaruhi kemampuannya untuk diserap melalui saluran cerna. Derajat ionisasi obat ditentukan oleh pH lingkungan dan pKa obat. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Sifat fisika kimia obat, terutama kelarutan dalam lemak. Obat yang larut dalam lemak akan terdistribusi ke jaringan yang berlemak. Sebaliknya, obat yang larut dalam air akan terdistribusi ke jaringan yang kadar airnya tinggi. 2. Sifat membran biologis. Karena komposisi lipid dan protein yang tepat dalam membran biologis bervariasi di seluruh tubuh, penghalang yang harus dilewati obat bervariasi tergantung pada organnya. 3. Kecepatan distribusi aliran darah pada organ tubuh. Daerah tubuh dengan aliran darah tinggi akan menerima obat lebih cepat. Organ seperti jantung, otak, ginjal, dan hati memiliki aliran darah tinggi, sehingga obat-obatan cenderung didistribusikan lebih cepat ke organ-organ ini. 4. Adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. Pengangkutan obat melalui transporter obat memengaruhi distribusi obat, terutama ketika obat melewati plasenta. 5. Massa atau volume jaringan. Massa dan volume jaringan memengaruhi distribusi obat karena memengaruhi volume plasma dan air jaringan, serta laju aliran darah ke jaringan. Obat diekskresi keluar tubuh melalui paru-paru, ginjal, empedu, hati. Gimana Fivers? Semoga paham penjelasan dari aku. Ya, thanks for watching Fivers.